Kalau buzzer-buzzernya Tiongkok ini yang ada di kita ini menganggap bahwa kita kena rasialis, kemudian kita dirasuki oleh Paranoid. agama dan lain sebagainya. Jadi menurut saya aneh orang menganggap pikiran seperti itu. Justru kalau kita lihat jujur secara objektif itu malah kita wajib mempertanyakan investasi Cina yang mana yang menguntungkan kita itu. Jadi jangan kemudian merasa partainya kuat, kemudian DPR dipegang, kemudian aparatnya dipegang, terus kemudian melakukan hal-hal yang justru merugikan kekuasaan itu sendiri. Oke. Jadi maksud Mas Ferry itu ya, sobat era sekalian, ya walaupun berkuasa dengan 7 partai ya kan, termasuk Gerindra, tapi berpikirnya rasional sedikit lah, kira-kira begitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ngono ya ngono. Oh iya, tapi ojo ngono ya kan. Iya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan demokratisasi dan reformasi, sudah berdarah-darah, masa kita mau setback ya kan? Betul. Tapi kalau kita lihat Mas Ferry ya sebagai seorang aktivis, tapi unsur setback itu kan banyak. Kalau kita urai satu-satu itu, misalnya setuju nggak kalau sekarang ada gejala menguatnya peran TNI Polri dalam politik? Ada gejala seperti itu. Mas Ferry mencatat itu nggak? Atau belum mengkhawatirkan? Dulu terhadap TNI, ya. Reformasi itu kan minta supaya TNI profesional. Iya. Sebenarnya ini harus menjadi catatan juga, bahan introspeksi kepada polisi yang kemudian sekarang menjalankan fungsi terhadap peran keamanan atau bukan keamanan, jadi ketertiban di dalam negeri. Kamtipmas iya. itu. Jadi jangan sampai kemudian lupa dengan ininya, dengan dulu kita tuh mengkritisi gitu. Jadi sebenarnya polisi bisa berfungsi seperti sekarang dalam konteks lebih berperan dibanding pada zaman era Orde Baru adalah sebenarnya ada gerakan demokrasi itu, gerakan reformasi itu. Iya, nah, kalau kemudian sekarang tiba-tiba lupa diri gitu. Iya, polisi kagak tahu diri kalau begitu, karena nggak boleh. Yang membuat mereka bebas dari saudara kandungnya, saudara kakaknya kan, dibilang kan big brothernya yaitu TNI, itu kan karena gerakan reformasi yang akhirnya memisahkan TNI Polri. Ya. Tapi sekarang Polri kok sepertinya malah menggantikan tugas TNI dalam melakukan dua fungsi. Jadi kurang profesional dalam anggapan umum di masyarakat seperti itu, dan ini harusnya menjadi bahan introspeksi. Terlalu main politik jadinya. Iya, memang kesannya muncul seperti itu. Nah, inilah sebenarnya juga harus ada kritik juga terhadap kepolisian supaya kemudian harus ingat nggak boleh offside juga gitu. Tapi fenomena ini kan tidak terlihat pada masa pemerintahan SBY. Pada masa pemerintahan SBY, polisi relatifly, maksudnya perannya tidak seperti itu eksesif seperti sekarang ini rasanya ya. Ya, saya sebenarnya ingin menyampaikan sebenarnya sesuatu yang buat saya penting ya, bahwa memang pemerintahan sekarang ini banyak diwarnai dengan hubungan baik yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan rezim Xi Jinping ini juga. Oke. Jadi hubungan yang terbangun itu agak kurang seimbang. Defisit perdagangan kita kepada Tiongkok terlalu besar, kemudian juga itu hutang-hutang hubungan dengan Xi Jinping itu pribadi Pak Jokowi atau ada orang dalam kabinet yang memang mendekatkan hubungan itu? Bisa jadi tadi nyambung dengan apa yang kita obrolin tadi. Jadi dalam lingkungan yang lebih terbatas, ada yang memberi masukan, pembisik kepada Pak Jokowi untuk lebih mengedepankan hubungan baik dengan Tiongkok. Oke. Nah, tapi bagi saya dalam kesempatan ini saya ingin nyampaikan terlalu Tiongkok, terlalu pro Tiongkok, terlalu pro Beijing. Nah, dampaknya apa? Karena menurut saya
yang bisikin itu bilang ke Pak Jokowi, ini Tiongkok paling hebat. Padahal ternyata sekarang kita tahu dalam perkembangan dinamika politik internasional, ekonomi internasional sekarang apalagi menyangkut kawasan Laut Cina Selatan, Tiongkok sedang terdesak oleh oleh Amerika dan negara-negara sekutunya yang kemudian menganggap bahwa klaim wilayah perairan Laut Cina Selatan secara sepihak oleh Tiongkok itu mengganggu kepentingan bersama. Dan kalau kita lihat gitu sekarang secara militer bagaimana Amerika mendemonstrasikan kapal-kapal induk dan kapal-kapal perang dengan negara-negara lain, itu menunjukkan bahwa memang Tiongkok sekarang menjadi sebuah negara yang dalam posisi terdesak. Jadi the common enemy, musuh bersama. Common enemy. Jadi cara melihat Amerika, menurut saya sekarang menganggap bahwa Tiongkok menjadi musuh dalam kepentingan. Jadi negara demokratis itu di dunia itu kan ukuran kita bisa bergaul di dalam pergaulan dunia itu salah satu ukurannya adalah demokrasi. Kalau negara tersebut indeks demokrasinya rendah seperti yang tadi kita obrolin, memang akan dianggap tidak sama dengan negara-negara yang lain. Nah, Tiongkok punya masalah dengan itu karena mereka dianggap oleh negara Barat, dianggap dia punya cuma mengenal satu partai, one party system. Padahal indeks demokrasi salah satunya adalah tentang partai, multi partai itu. Nah, tekanan Amerika dan negara-negara sekutu kelihatan sekarang gitu. Dan sebagai negara yang dianggap sebagai musuh kolektif itu sekarang itu akan berpengaruh terhadap politik di Indonesia. Nah, Anda bisa bayangin ketika negara Tiongkok dikepung oleh negara-negara lain, terus kemudian tiba-tiba kita terlalu ke Tiongkok dengan segala penjelasan yang menurut saya ya tadi. Ini kan juga nggak boleh dibiarin. Bisa dimatiin nggak Mas? Anunya nanti masuk itu. Nggak boleh diemin. Jadi harus dikasih tahu juga, nggak boleh terlalu Tiongkok juga. Kan kita mengenal tentang balancing power. Kita mengenal hubungan dengan negara yang lain sama. Kalau sekarang pendapat saya pribadi memang terlalu ke Tiongkok gitu. Hal-hal yang menyangkut tentang Tiongkok dengan kasat mata, ya misalkan tentang tenaga kerja asing, itu kan kita lemah sekali. Terus kemudian kapal-kapal Coast Guard dari Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan kita nggak pernah bisa bisa tegas ke mereka. Terus kemudian sikap kita terhadap Myanmar, terhadap Uighur, itu kan kita ambigu. Menurut saya memang terlalu ke Tiongkok ini menjadi masalah gitu. Jadi seolah-olah tuan kita ya, takut sekali kita sama Tiongkok. Yang kita nggak boleh kan itu. Memang terlalu ke Tiongkok itu menjadi masalah. Ini kan seperti zaman Bung Karno jadinya, poros Peking Pyongyang, Jakarta Peking Pyongyang gitu kan. Ya, memang penjelasannya sekarang Tiongkok dengan jumlah penduduk yang besar itu dia perlu negara seperti Indonesia untuk menempatkan angkatan kerjanya untuk membantu menyediakan SDM di investasinya mereka itu terbukti kelihatannya. Itu jadi masalah di dalam negeri karena memang kita sendiri juga banyak yang butuh pekerjaan dan yang unskilled labor itu kan juga banyak di kita. Kenapa harus itu kan penjelasannya memang kita tidak bisa menolak investasi dari Tiongkok. Seolah-olah tentang itu. Kalau pokoknya siapapun yang bawa duit, bawa investasi, dia bisa mendikte. Kan nggak boleh begitu harusnya kan? Kan terkesan ini Mas Ferry. Jadi misalnya ada satu isu ya mengenai kemungkinan China itu mengekspor manusia sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Jadi baik yang untuk pekerjaan maupun yang mungkin disuruh beranak pinak di sini. Anda meyakini itu nggak? Sebenarnya kalau cara pandangnya seperti itu kita dianggap ini ya
yang dianggap rasialis terhadap itu ya. Tetapi kalau lihat sekarang, Bukan. Saya kira kalau kita rasialis itu kalau kita bicara Tionghoa orang sini. Saya bicara tentang China dalam pengertian RRC. Iya justru. Makanya saya juga nyebutnya Tiongkok dan rezim Xi Jinping ini bahwa sebagai bagian dari bentuk kapitalisme negara yang mereka lakukan terhadap beberapa negara-negara baik di Afrika maupun di Asia, khususnya di Indonesia, itu memang memperlihatkan fakta-fakta bahwa di balik kepentingan investasi dan hutangnya mereka menempatkan kepentingan untuk menempatkan angkatan kerjanya mereka yang sebanyak-banyaknya. Amerika jumlah penduduknya cuma ratusan juta juga, nggak terlalu banyak seperti Tiongkok. Tiongkok ini kan lebih dari 1 miliar lah pokoknya. Iya, itu menjadi masalah kalau di dalam negeri ekonominya terganggu. Dan saya rasa memang Tiongkok punya masalah sekarang. Jadi kalau lihat dari sekutunya gitu, misalnya di Asia Selatan sekarang tinggal Laos dan Kamboja. Negara yang kurang lebih sama ideologinya ya. Iya, yang Myanmar, makanya Tiongkok menurut saya mendukung rezim junta militer yang ada di Myanmar. Di Asia, Jepang, Taiwan dan lain sebagainya, Jepang, Taiwan, India itu sudah tidak ke Tiongkok, itu bahkan berseteru itu. Apalagi di Eropa dan di ini. Cuma beberapa negara di Afrika plus Asia Tenggara ya Laos, Kamboja ya mungkin dianggap oleh dalam situasi dinamika politik internasional di geopolitik ini kita dianggap afiliasinya itu ke Tiongkok terlalu sebagai poros gitu. Jadi dianggap bahwa satu-satunya negara besar yang punya afiliasi dengan Tiongkok adalah Cina, adalah Indonesia. Nah, padahal sekarang kita lihat investasi yang kemaslahatannya untuk rakyat itu apa sih gitu. Kita kan nggak ngelihat ini. Sampai kita bongkoan sama Cina ya. Iya, itu kan menurut saya nggak bener dong. Kita wajib untuk ngingetin. Nggak boleh kesan terlalu gitu tuh. Ada kesan kadang-kadang investasi ini didrive oleh katakanlah kepentingan perseorangan, kepentingan grup tertentu ya. Ada kesannya gitu. Jadi nggak peduli misalnya gini. Kenapa Tiongkok atau Cina ya pilihan pragmatis saja. Ya kan? Artinya mungkin ada kelas bisnis baru yang punya hubungan sama China dan China lagi banyak duit, lagi mau berekspansi, maka pemburu rente ini kalau menurut menurut Erzat Kapitalism Yoshihara Kunio itu ya langsung menyambut mereka sebagai sebuah komprador dengan kapitalisme baru yang dulu Jepang dan negara-negara barat sekarang China gitu. Ya reaksi orang kita itu jangan kemudian kalau buzzer-buzzernya ini kan Tiongkok ini yang ada di kita ini menganggap bahwa kita rasialis. Kena satu rasialis, kemudian kita dirasuki oleh agama dan lain sebagainya. Jadi menurut saya aneh orang menganggap pikiran seperti itu. Justru kalau kita lihat jujur secara objektif itu malah kita wajib mempertanyakan investasi Cina yang mana yang menguntungkan kita itu. Iya, saya lihat contoh misalnya. Nggak ada, kasih tahu kepada kita investasi mana yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia secara kebanyakan, bukan orang per orang, bukan kayak misalnya tertentu. Kayak nikel misalnya. Faisal Basri mengatakan itu nilai dari manfaat dari nikel itu 90% Cina. Iya, kan yang itu ada angka-angka. Iya, yang mendapatkan manfaat ya. Jadi kalau kita bicara manfaatnya itu adalah bukan sekedar produksinya berapa persen ke sana berapa persen ke sini, tapi manfaatnya. Itu 90% Cina. Jadi kalau misalnya dari nikel itu menghasilkan 100, 10 buat kita, 90 buat Cina. Ya itu kan sebenarnya itu juga coba kita tanyakan aja ke Pak Luhut coba. Ukuran keberhasilan Menteri Investasi itu di situ, bisa nggak beliau menjelaskan tentang itu manfaat itu. Kalau tadi angka-angka Mas Refli menyampaikan bahwa 90% dari itu usaha, angka Faisal Basri. Jadi makanya itu menurut saya memang menjelaskan bahwa sebenarnya investasi
Tiongkok di Indonesia itu sebenarnya tidak menguntungkan masyarakat Indonesia secara kebanyakan. Makanya kayak Penggunaan dulu waktu bentuknya masih liberalisme, masih mendorong usaha multinational corporation gitu. Iya. Itu banyak yang kita merasa bahwa ini ada penjajahan gitu. Iya, jenis baru MNC. Karena multinational corporation masuk ke Indonesia. Iya, MNC pokoknya. Itu aja udah meresahkan kita. Iya, apalagi sekarang satu negara dan menggunakan tenaga kerja dari negaranya. Iya. Beda lagi. Jadi memang itulah yang dari awal tadi saya sampaikan, ini liberal enggak, tapi ugal-ugalan dan oleh pemerintah yang sedang berkuasa di Indonesia ini tidak dianggap menjadi persoalan. Jadi kalau MNC itu Bung Ferry atau Mas Ferry kan masih mending karena mereka kadang-kadang diikat dengan good governance, ya kan? Iya, iya. Diikat oleh tata kelola perusahaan menurut standar internasional. Iya, iya. Kalau ini kan nggak ada ukurannya ini. Nggak ada. Tiba-tiba masuk aja. Pemerintah bilang benar, padahal kita bilang salah. Sejumlah manusia masuk aja tiba-tiba kan, kita PPKM dia masuk. Gitu. Iya. Nah ini rakyat lihat, terus pemerintah menurut saya cara berkomunikasinya baik secara langsung ataupun melalui media sosial, ya memanipulasi ini. Memanipulasi cenderung untuk nutupin, tapi kan kita tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, ketika rakyat sekarang melakukan penilaian, kemudian membeberkan fakta yang sebenarnya, terus kemudian dihadapkan dengan institusi yang diharapkan oleh kita profesional, tapi didorong-dorong untuk tidak profesional, akhirnya ya menurut saya punya potensi ada gesekan yang saya nggak mau ini makin terjadi secara lebih terbuka gitu. Dan Anda percaya nggak misalnya ada tempat-tempat tertentu yang konon katanya hanya bisa ditempati oleh orang-orang investasi dari luar sehingga dia membentuk kalau enclave itu ya enclave ya istilahnya ya. Kalau bukan slum tapi enclave ya. Jadi di sebuah daerah itu ada daerah khusus yang mungkin mewah, yang mungkin fasilitasinya bagus, sementara rakyat kebanyakan keleleran tuh enclave ya istilahnya. Iya. Gitu. Anda percaya itu di tempat-tempat di yang tidak terlihat oleh kita ini karena investasi itu. Ya, itu adalah akibat dari kita ini menerapkan sebuah sistem ekonomi yang lupa terhadap sistem ekonomi yang secara konstitusional yang kemudian diletakkan oleh para founding fathers kita tentang sistem ekonomi Pancasila itu. Oke. Pak Karno terutama Bung Hatta mengingatkan tentang bahayanya kalau kemudian peran swasta private itu menjadi terlalu besar dan peran negara makin lama makin kecil. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang diharapkan oleh founding fathers kita memang dalam ekonomi Pancasila itu adalah bahwa badan usaha swasta BUMN dia harus sama besarnya juga dengan koperasi. Karena koperasi itulah sebenarnya representasi dari perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Iya. Dan sokoguru ya. Iya, oleh karena itu memang penting untuk mengingatkan kembali perubahan struktur. Revolusi itu perubahan struktur ini nggak usah terlalu alergi dengan kata-kata revolusi. Revolusi itu perubahan struktur. Kan memang harus ada perubahan struktur di Indonesia lagi. Ada dua orang yang menggunakan kata revolusi, tapi berbeda akibatnya. Satu revolusi mental, dua revolusi akhlak. Ya, revolusi mental udah saya rasa udah kehilangan maknanya sekarang. Tetapi revolusi dalam pengertian dia adalah perubahan struktur, memang harus ada upaya untuk mengembalikan lagi struktur ekonomi kita ke dalam sebuah sistem ekonomi yang Pancasila tadi, yang memang secara konstitusi itu masih belum hilang. Jadi kalau kembali ke kitoh gitu loh sistem ekonomi yang kita jalani. Jadi jangan jadi ugal-ugalan lagi gitu loh. Karena kelebihan dari sistem ekonomi koperasi adalah betapapun besar setoran Anda, suara Anda tetap satu. Iya. Beda sama sistem ekonomi perusahaan terbatas. Iya dong. Yang kapitalistik. Iya. Liberalistik. Iya.
Walaupun Anda satu orang, tapi kalau saham Anda 51%, Anda mengontrol semuanya. Iya, dan ini didukung oleh sebuah negara dalam keputusan yang dalam bentuk kapitalisme negara itu. Jadi lebih mengerikan. Dan Tiongkok melakukan itu sebagai sebuah negara yang didukung oleh satu kekuatan partai politik, sangat memungkinkan Tiongkok untuk melakukan itu. Paradoks Cina ini luar biasa ya. Sistem politiknya tetap otoriter, ya kan, one party system, komunistik, tapi ekonominya makin liberalistik ini sebenarnya. Tapi liberalisme yang ditunjang oleh negara. Saya rasa Tiongkok bisa seperti itu karena kebetulan Amerika dan negara-negara sekutunya terjebak dengan perang quote and quote terhadap Islam. Oke. Yang kemudian pasca 9/11 itu lupa mereka. Itu konsentrasi Amerika dan negara sekutunya akhirnya ngawasi kelompok-kelompok Islam ini. Iya, dan tidak hanya ngawasi tapi jadi melabelkan Islam dengan segala konsekuensinya. Iya, saya sebagai orang Islam merasakan betapa pelabelan yang dilakukan oleh Barat terhadap itu pasca 9/11 itu menjadi masalah terhadap cara pandang mereka terhadap Islam. Tapi pada sisi yang lain yang ingin saya sampaikan, kesempatan ini kemudian membuat Amerika dan negara Barat lengah terhadap Cina. Ekspansi Tiongkok ke seluruh dunia lewat ekspansi bisnis dan lain sebagainya. Nah sekarang rasanya kalau kita lihat kemarin Joe Biden udah tidak lagi ikut dalam, biasanya kan secara rutin berkala mereka mengingatkan kembali tentang 9/11 untuk pertama kalinya tuh mereka sekarang udah nggak menganggap bahwa itu masalah karena memang salah. Iya, tahun ini tidak Amerika dan sekutu tahun ini Barat tidak terhadap Islam tuh salah betul. Tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya 9/11 itu ya. Iya, nah ini kelihatannya sekarang kalau lihat atensi Amerika dan Barat terhadap persoalan dunia, mereka seperti yang tadi saya sampaikan, di konsentrasi mereka di Laut Cina Selatan. Jadi ini kayak Tiongkok menjadi musuh kolektif semuanya ya karena memang ada pergeseran pemahaman itu. Jadi ini kayak class of civilization ya, Huntington itu. Islam, Barat dan Konfusianisme. Nah, jadi sekarang ini sepertinya kalau kemarin Barat memusuhi Islam dan tidak terlalu memusuhi China, Tiongkok ini karena dianggap ini negara yang banyak penduduknya tapi nggak kuat secara ekonomi, tapi dia khawatir dengan kelompok ini. Sekarang mereka harus perhatikan juga China, dan jangan-jangan ini malah peluang bagi Islam mungkin ya untuk jauh lebih diterima, kira-kira begitu. Pada saat Amerika, Barat dan negara-negara sekutu mereka di Asia, bahkan di Asia Tenggara menjadikan Tiongkok menjadi quote and quote the common enemy atau common enemy ya. Rasanya ini juga menjadi satu situasi baru kan bagi Islam dan negara-negara Islam gitu untuk bukan memanfaatkan tetapi untuk bisa diterima gitu. Kalau dulu kan kita tahu kan orang datang ke sana pokoknya, waduh, saya datang ke sana tahun 2006. Iya, jadi kita memang langsung pokoknya screening kan, we must one of you ya kan. Waduh, ampun dah kan. Gitu. Nah, jadi cara pandang baru dunia ini sekarang memang sedang terjadi perubahan. Oke. Dan fokus di Laut Cina Selatan ini menjadi satu yang penting untuk kita bahas bagaimana pengaruhnya terhadap dalam negeri gitu. Iya, jadi tapi sangat lucu Mas Refli ketika ada satu negara dianggap sebagai musuh kolektif sekarang, terus negara kita terlalu dukung negara yang dianggap sebagai musuh kolektif itu. Jadi rasanya harus digeser lagi ini kecenderungan pemerintah yang terlalu Tiongkok untuk kembali membangun keseimbangan dengan negara paling tidak lain. Politik luar negeri bebas dan aktif tadi kan, jangan terlalu belok begitu ya.
Pak Jokowi terjebak oleh bisikan-bisikan yang menganggap bahwa orang yang kayak Mas Refri, orang melakukan pikiran-pikiran yang objektif seharusnya dianggap oposisi, coba digeneralisasikannya sebagai oposisi. Ini kan kacau.